semuanya juga berpikir apakah Kaisang akan menjadi gubernur DKI Jakarta, menjadi calon gubernur DKI Jakarta. Semuanya memang berpikiran seperti itu, berpasangan dengan Ridwan Kamil atau berpasangan dengan Ahmad Lutfi. Dan akhirnya semua itu juga gagal. Gagal semua rencana Kaisang. Kaisang bahkan sampai saat ini pun juga bingung sekali untuk cara menaikkan elektabilitas dari PSI itu sendiri. Apalagi PSI sendiri setelah dipegang Kaisang, bukannya ratingnya naik, tetapi malah dulu Kaisang itu sangat super pede sekali ya. Dan bahkan hanya 2 hari saja loh berselang mendapatkan KTA, Kaisang langsung menjadi ketua umum PSI. Pastinya sangat pede lah. Karena apa? Karena bapaknya seorang presiden. Dan bahkan ada paman Usman itu menjabat sebagai ketua Mahkamah Konstitusi. Siapa yang tidak pede? Pasti sangat pede sekali lah. Bahkan Gibran pada saat lalu ketika mendapatkan tiket menjadi wali kota Solo, bahkan langsung jadi dengan sangat mudahnya, tiba-tiba jadi menjadi wali kota. Dan tiba-tiba dengan putusan Mahkamah Konstitusi, Gibran melenggang mendapatkan karpet merah menjadi wakil presiden. Jadinya membuat Kaisang pede. Tetapi nasib tidak membawa Kaisang maju sebagai gubernur. Bahkan kalau kita lihat pada saat lalu itu Kaisang sendiri yang mengatakan akan ada kejutan bulan Agustus. Nah, semuanya juga berpikir apakah Kaisang akan menjadi gubernur DKI Jakarta, menjadi calon gubernur DKI Jakarta. Semuanya memang berpikiran seperti itu, berpasangan dengan Ridwan Kamil atau berpasangan dengan Ahmad Lutfi. Dan akhirnya semua itu juga gagal. Gagal semua rencana Kaisang. Kaisang bahkan sampai saat ini pun juga bingung sekali untuk cara menaikkan elektabilitas dari PSI itu sendiri. Apalagi PSI sendiri setelah dipegang Kaisang, bukannya ratingnya naik, tetapi malah semakin stagnan. Bahkan ketika diketuai oleh Kaisang, anak presiden, bahkan juga adik dari wali kota Solo pada saat lalu, itu pun juga tidak membuat suara PSI masuk di parlemen. Nah, artinya apa? Artinya memang walaupun di situ diketuai oleh adik Wapres, anak dari mantan presiden, tetapi juga tidak bisa menaikkan elektabilitas atau suara dari PSI sendiri. Dan saat ini pun juga Kaisang mulai bingung, tampak bingung bagaimana caranya ya. Bahkan kalau kita lihat dari statement Kaisang di sini ya, konon katanya akan membuat partai Super TBK. Dan bahkan Kaisang mengklaim bakal pilih ketua baru lewat e-vote. PSI bukan partai milik keluarga. Nah, untuk menghilangkan citra dari keluarga ini juga sangat susah sekali. Karena apa? Karena saat ini pun yang terjadi mulai dari zaman Pak Jokowi itu sangat bohong sekali. Bayangkan anak menjadi wali kota, menantu menjadi wali kota Medan, terus adik ipar menjadi ketua MK, anak bungsu menjadi ketua umum PSI. Jadi memang seolah-olah itu negara milik keluarga lah. Jadinya Kaisang bahkan memberikan statement seperti ini menurut saya sungguh bohong sekali. Apakah menyindir dari keluarganya Kaisang sendiri ya? Apalagi cuma partai. Wah. Apalagi cuma partai. Menurut saya Kaisang misalkan memilih Pak Jokowi misalkan menjadi dewan pembina sangat bisa sekali. Ini juga sangat bohong sekali. Bahkan sampai Kaisang nekat mengatakan PSI bukan partai milik keluarga. Nah, siapakah yang percaya ya kira-kira ya? Kalau kita lihat dari pemberitaan di sini ya, Partai Solidaritas Indonesia akan menjadi partai super terbuka. Artinya partai besutan Kaisang Pangarep itu akan menjadi partai yang dimiliki oleh semua anggota. Kekinian PSI telah menyiapkan proses untuk menjadi partai super terbuka. Caranya yakni melalui gelaran pemilu raya untuk memilih ketua umum secara langsung dan konsep satu anggota satu suara. Ketua Wakil Ketua Umum DPP PSI Andi Budiman mengatakan pemilu raya akan menjadi awal bagi PSI untuk menjadi partai super terbuka, yaitu sebuah partai yang dimiliki oleh semua anggota, bukan partai milik keluarga atau elit tertentu, beber Andi Budiman dalam keterangan tertulis dikutip dari suara.com pada 29 April. Dan kalau kita lihat ya, Kaisang juga sudah mempersiapkan diri untuk menjadi ketua umum PSI. Nah, kita lihat saja besok, apakah ketua umumnya tetap Kaisang? Ya, menurut saya percuma sih, walaupun sudah menjadi
partai super terbuka, dan bahkan juga pemilihannya lewat e-vote. Tetapi ketika pemilihan Kaisang menjadi ketua umum lagi, menurut saya juga percuma sekali ya, sangat percuma sekali. Itu seperti halnya dengan PDIP. Kenapa PDIP selalu memilih Ibu Megawati? Ya karena memang tidak ada figur lain selain Ibu Megawati yang benar-benar konsisten, benar-benar menjaga demokrasi, yang benar-benar menjaga konstitusi dan lain sebagainya. Tidak ada selain Ibu Megawati. Makanya Ibu Megawati juga terpilih terus. Seperti halnya Kaisang, tidak ada nama selain Kaisang yang mempunyai popularitas seperti Kaisang. Belum ada. Otomatis lah Kaisang juga akan dipilih menurut saya. Kecuali ada Pak Jokowi yang juga maju sebagai ketua umum, pasti juga semua akan memilih Pak Jokowi. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari sini ya, bahkan Kaisang pada saat lalu juga membuat gaduh ya, terkait apa? Ya, terkait roti, liburan di Amerika dan lain sebagainya. Padahal di negara kita itu sedang ada aksi pada saat lalu. Setidaknya DPR akan menganulir putusan Mahkamah Konstitusi, dan di dalam putusan tersebut ada putusan yang setidaknya Kaisang tidak bakalan bisa maju pada pilkada karena usianya belum cukup dan lain sebagainya. Nah, itu pun tiba-tiba akan dianulir, dan Kaisang ternyata malah pamer roti yang harganya 400.000 lah, naik pesawat jet pribadi lah, dan lain sebagainya. Menurut saya itu sangat bohong sekali ya. Sementara terkait dengan dinamika di internal PSI, Raja Juli juga menjelaskan bahwa sejak awal Kaisang tidak berminat untuk maju di Pilkada 2024. Nah, ini juga sangat bullshit sekali ya. Padahal kalau kita lihat dari spanduk-spanduk Kaisang, bahkan akan maju pada 2024 hingga 2029. Kaisang for 2024-2029. Dan bahkan kalau kita lihat pada saat lalu ya, baliho Kaisang itu dimanapun ada. Nah, menurut saya itu juga sudah dipersiapkan jauh-jauh hari untuk Kaisang maju di pilkada, entah pilkada Jakarta, Jawa Tengah, dan sebagainya. Tetapi semuanya gagal terus ya. Kaisang memang gagal terus. Nasibnya memang ke Gibran. Ke Gibran sangat mulus sekali ya. Nah, kalau kita lihat dari sini juga ada putusan Mahkamah Konstitusi yang menurut saya sangat keren sekali ya. Keributan di ruang digital tak masuk delik pidana Undang-Undang ITE. Ini sangat keren sekali ya, sangat keren. Semoga saja lah Mahkamah Konstitusi bisa menjaga marwah demokrasi. Wah, kalau dikit-dikit lapor di ruang digital, debatnya di ruang digital, itu juga sangat lucu sekali ya. MK memutuskan bahwa kerusuhan atau keributan di ruang digital seperti media sosial tidak masuk dalam delik pidana Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hal itu dibacakan oleh Ketua MK Suhartoyo dalam sidang putusan perkara nomor 115/PUU Romawi 22/2024 di ruang sidang MK Jakarta Pusat pada 29 April, menyatakan kata kerusuhan dalam pasal 28 ayat 3 dan pasal 45A ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2024 Nomor 1 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, kata Suhartoyo, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai kerusuhan adalah kondisi yang mengganggu ketertiban umum di ruang fisik, bukan kondisi di ruang digital cyber, ujar dia melanjutkannya. Jadinya ini sangat keren sekali ya. Ini juga menjaga hak-hak demokrasi di ruang digital. Ya, untuk selebihnya kita kembalikan lagi ke masyarakat menilainya seperti apa.